Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri Nurtania, kelas 11 Agama absen 14. Saya di sini akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang tokoh Sukarni. Sukarni, ia lahir dengan nama lengkap Sukarni Kartodirjo pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumbertiran, Garum, Blitar, Jawa Timur, dan meninggal di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usianya yang 54 tahun. Ayahnya bernama Kartodirjo dan ibunya bernama Supia. Pendidikan Sukarni dimulai saat dia mulai bersekolah di Taman Siswa di Blitar yang lebih dikenal dengan nama Marti Siswa. Setelah itu Sukarni melanjutkan pendidikannya di HIS atau Sekolah Dasar di Blitar. Lulus dari HIS, Sukarni lanjut ke Mulo di Blitar. Lalu Sukarni pun melanjutkan sekolahnya sampai di Quick School atau Sekolah Guru dan Rock University atau Universitas Rakyat. Peran Sukarni dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar, para golongan muda segera meminta Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta masih menolak. Berawal dari situ timbul konflik antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda memutuskan untuk mengadakan rapat yang diketuai oleh Sahrul Saleh di Pegangsaan Timur. Mereka berusaha untuk mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Karena usulan mereka terus ditolak, akhirnya para golongan muda kembali berunding pada 16 Agustus 1945 di Cikini 71. Hasilnya, para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang kedua yaitu mengusulkan tanda tangan Soekarno-Hatta. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya Soekarno-Hatta menyetujui hal tersebut dan dibawa kembali ke Jakarta untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dengan menyusun naskah proklamasi. Begitu naskah selesai dibuat, Soekarno yang didukung oleh Hatta mengusulkan agar semua peserta yang hadir dalam rapat menandatangani teks tersebut. Namun Soekarno mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja menandatangani naskah proklamasi. Selain itu, ia juga mengusulkan supaya naskah proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Pada akhirnya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Van Aksi. Soekarno juga membentuk Komite Van Aksi Angkatan Pemuda Indonesia dan Barisan Buruh Indonesia. Organisasi tersebut sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Motivasi yang bisa saya ambil dari tokoh Soekarno yaitu keberaniannya ketika menculik Soekarno ke Rengas Dengklok bersama golongan muda, karena dengan perbuatannya maka cepat dilaksanakan untuk proklamasi dan terhindar dari pengaruh manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.